Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan bertemu dengan Mas Fajar. Dia adalah Sekjen APSI, Asosiasi Properti Syariah Indonesia, yang kebetulan juga owner dari Authentic Coffee. Yuk, simak yuk. Oke Mas Fajar, terima kasih kesempatannya kita bisa ketemu hari ini. Saya sangat excited karena udah ketemu, udah sering ngobrol bareng kan. Saya sih udah lama kenal sama Mas Fajar nih, udah sering ngopi bareng kan gitu ya. Cuma ada ini saya kenal Mas Fajar kan awalnya sebagai Sekjen APSI. Kira-kira hubungannya apa itu Mas antara kopi sama properti itu? APSI itu kan Asosiasi Properti Syariah Indonesia. Ya. Mas Fajar sebagai Sekjen bener ya? Iya. Nah itu kira-kira hubungannya apa sih? Hubungannya apa sih antara properti sama kopi itu? Kira-kira hubungannya apa Mas? Masya Allah. Ya Mas Aryo. Hubungan secara formil itu kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Cuman Nggak LDR juga ya? Nggak LDR juga. Cuma dari awal itu memang saya di benak saya ya kalau urusan bisnis itu mbah-mbah zaman dulu. Mbah-mbah zaman Iya. dulu. Okay. Jadi sandang, pangan, papan. Oke, cocok. Ya, yang pertama itu kita milih yang pangan ya, kuliner. Karena dari 2007 saya udah bergerak di kuliner dulu. 2007 sebelum guys, properti ya. Jadi 2007 itu kita udah mulai untuk kulinernya. Ya, artinya untuk penyediaan tadi kalau bahasa mbah-mbah kita itu dalam penyediaan pangan tadi bisnisnya itu sudah kita mulai dari awal. Nah, terus kemudian memang setelah itu saya pengen menggeluti atau pengen belajar sebenarnya sih masih belajar untuk ke propertinya ya. Kalau tadi mbak tadi bilang ya ke papan ya ke papan itu. Nah, hubungan sederhananya seperti itu sebenarnya. Oh, kirain ya. Ada LDR-nya Om. Enggak sih. Kemudian ya punya usut itu kita ada materi seminar saat itu ya di Jalan Magelang gitu. Terus kemudian kita malah setelah acara itu malah ada inisiasi untuk bikin asosiasi properti. Asosiasi Properti Syariah Indonesia ini tahun 2016. Ya udah akhirnya kita ngikut di dalamnya aja. Alhamdulillah Allah mungkin mendengar doa saya. Padahal belum saatnya sebenarnya saat itu ya 2016. Jadi sudah masuk di kuliner sejak 2007. Kenal properti di 2016. Ya. Oke, siap. Kalau ini kan kita kebetulan hari ini kita di Authentic Coffee Jalan Lowanun ya Mas ya. Ini outlet yang keberapa ini? Atau sejarahnya gimana sih kok dulu kenapa kok milihnya kopi? Tadi kan kuliner 2007. Terus kenapa milihnya kopi dan kenapa kok milihnya Authentic Coffee? Nah, sejarahnya itu gimana sejarahnya itu? Singkat 3 jam. Ya, 2007 itu sebenarnya udah ada kopinya juga Mas. Oh, udah ada kopi. Ya, kita concern ke food and coffee sebenarnya. Food and coffee, ya, okay. Karena teman-teman kuliah itu sering nongkrong di warung-warung kopi. Itu masih kuliah waktu itu? Masih kuliah. Masih kuliah. Cuma kopinya kan ya Jawa Timuran lah. Jadi ada di beberapa di Jalan Nologaten itu. Nologaten itu kan di sini kopi-kopi ya. Cuma kopi-kopi Jawa Timuran buket-buket itu. Yang itu kopi hitam kental itu lah. Nah, terus ya kita punya ide untuk kita bikin aja sendiri. Terus di daerah Sono Sewu saat itu. Ya, Universitas PTRI. Daerah situlah gitu ya, di Sono Sewu kita buka 2007. Ya sudah, dari dulu tuh memang kita tetap gelutnya di kopi tuh. Tetap di dunia hitam dari dulu. Tetap dari dunia. Tapi memang kita belajar terus, kita mulai dari kopi-kopi yang biasa tadi, ya kita masih ngambil dari merek-merek tertentu ya. Tapi ini udah asli. Ya, udah asli. Sudah asli itu maksudnya ya memang betul-betul kopi yang memang nggak dicampur apa-apa. Nah, lanjut ke 2014, akhirnya kita bikin untuk yang outlet pertama itu di Jalan Ibn Harsono di Timur, di depan balai kota itu. Yang pertama kali kita ketemu itu. Nah, di situ itu ya udah kita kembangin itu yang betul-betul memang istilahnya kita dari hulu ke hilir itu kita cermati betul si kopinya itu. Nah, itu yang memang betul-betul serius lah, kita anggap serius seperti itu. Terus bedanya outlet yang di sana sama outlet yang di Jalan Lowanun itu kan kayaknya sih beda ya. Jadi dulu saya ingat itu kan dia di sana kan masih sederhana ya. Ya. Dari dorong gitu kan. Betul. Kalau sekarang
udah ada mesin kopi itu Iya, iya. langsung Ini sama gerobaknya dulu nih. Gerobaknya depan ya. Iya, gerobaknya depan. Ya, dulu itu konsepnya adalah street bar. Street bar. Iya, Oke, street ya, bar. dari 2014 tadi awal dari 2007 ke 2011 kita masih kopi sederhana kita bilang. Kemudian kita 2014 itu istilahnya ada istilah ya nih di tahun segitu itu manual brew. Manual brew. Manual brew itu maksudnya ya Itu, menyeduh tapi dengan alat-alat yang ada tapi bukan pakai mesin ini. Oke, siap. Dari street bar. Nah, kita kan butuh untuk edukasi konsumen. Nah, saya pikir kita bikin konsep yang sederhana, ya, street bar tadi supaya orang berani masuk dulu. Karena kita istilahnya mau brainwash orang itu, ya, mau ganti nih kopi yang lama yang biasa di rumah-rumah itu mesti ganti ke sini. Terus untuk edukasi tersebut, ya kita butuh orang yang nggak takut dulu untuk masuk, Mas. Jadi, ya kalau kita bikin sewu, kita udah di ruko lah misalnya yang agak mewah itu orang mau masuk udah takut duluan. Nah, kita butuh untuk orang masuk itu tanpa takut dulu. Walaupun saat itu sebenarnya untuk kopi ya satu gelas kita hargai 12.000, 15.000 kan aslinya udah mahal juga sebenarnya. Ya. Karena yang lain masih 5.000-an gitu. 5.000-an kan yang sasetan itu biasanya. Iya. Atau yang tadi yang Jawa Timuran tadi, Kopassus itu lah. Iya. Kopi Berarti susu gitu. ini bahwa konsumen yang dari lama, yang dari dorong ke sini memang sudah diedukasi terus ya. Diedukasi terus. Konsumen Ya, diedukasi terus dan mereka cenderung loyal ya atau gimana? Iya, setahu saya itu memang pengopi itu memang loyal. Loyal. Jadi memang kalau mau nyari suami ya, maksudnya yang loyal bukan dunia. Tapi memang ada pengopi karena biasanya loyal. Gitu ya. Iya, biasanya loyal. Oh, ini tips nih kalau mau cari suami, cari tukang cari peminum kopi karena biasanya Iya loyal. Iya. Lah udah di sini udah kita ngobrol panjang lebar, kita KP gitu biasanya 5 sampai 6 jenis ya kopi dari Nusantara. Nah, udah habis itu ya udah kita nggak pindah-pindah biasanya. Iya. Ini berbagi tips sama teman-teman yang lain gimana caranya milih kopi. Milih kopi versi Mas Fajar, memilih kopi yang bagus itu yang gimana? Ya. Kalau rasa kan mungkin beda-beda. Saya misalnya saya cenderung suka robusta yang Toraja misalnya kita bawa Mena gitu kan. Nah, kalau ketemu teman lain ada yang saya suka yang Lintong, suka yang ini macam-macam. Nah, kalau versi Mas Fajar nih tipsnya milih kopi itu yang gimana Mas? Tadi kan kita bisa bilang kalau untuk yang mulai dari 2014 kita mulai agak serius untuk menggeluti kopi. Jadi kita nyari biji kopi ya yang mentah, istilahnya dengan green bean itu, yaitu ke petani ya. Ke petani. Oke. Ya karena memang jujur ya petani-petani sekarang itu ya masih dikatakan ya rata-rata penjualan untuk ke tengkulak ya itu kan masih rendah ya. Oh gitu. Iya, mereka jual paling cherry atau buah kopinya itu paling 6.000. Oh, ya 6.000 per kilo ya, per kilo. Sudah dikelupas atau masih? Masih cherry ya. Nanti tadi tengkulak terus kemudian memproses sendiri itu nanti ya sampai green bean tadi. Nah, mereka jual bisa sampai 100.000 lebih kan gitu. Iya. Nah, sedangkan petani ya di situ aja. Katakan ya dari 2014 ini beberapa sih memang saya tidak katakan saya ambil semua dari petani, tapi beberapa dari kopi kita yang kita punya itu ambil dari petani. Jadi memang betul-betul kita langsung bypass ke petani, lihat bijinya seperti apa. Iya. Jadi banyak banget Mas. Yang paling pertama ya ada defect. Ya, defect itu ada kotoran, hitam-hitam, terus biji kopinya itu cuma separuh. Oh gitu. Ya, itu biji kopinya separuh. Lah itu nggak masuk hitungan kalau di kita ya. Oh gitu. Ya karena itu mempengaruhi cita rasa. Oh gitu. Ya nanti akan sampai ke sini itu ya itu prosesnya sebenarnya panjang. Ya. Dan defect yang kita toleransi itu maksimal 2% aja. Wow, jadi yang rusaknya? Yang rusaknya, ya itu pun pasti kan kalau sebelum kita sangrai, sebelum kita roasting itu kita ambil juga kan gitu. Ya cuma kan memang dari sana mungkin tidak bisa pure gitu ya. Mungkin masih ada yang hitam, mungkin masih ada kecampur kerikil lah 1-2 gitu. Nah masih, itu dari petani itu kita udah pilih yang paling bagus. Kemudian kita masuk ke roasting itu udah. Ya.
Jadi dari green bean masuk roasting baru di grinding, grinder ya. Iya, disajikan di sini sudah dalam bentuk roasting. Pakai di apa itu dicium-cium dulu enggak? Untuk apa tahu itu kopinya bagus atau enggak itu kita perlu green bean-nya atau roast bean? Dari green bean-nya atau Dari green bean, iya. Dari green bean bisa kita cium, terus kemudian kita bisa ambil tuh beberapa, terus kemudian kita jatuhkan. Itu akan terdengar kemericiknya itu lah. Nah, itu menunjukkan kadar air sebenarnya. Oh gitu. Jadi kalau semakin agak nyaring itu berarti kadar airnya tuh rendah. Ya, itu enak untuk di roasting. Oh gitu. Karena berarti penjemurannya di petani di hulu tadi itu udah optimal untuk. Atau jangan-jangan ini kenapa mereknya otentik itu kali gitu. Iya. Karena memang nyarinya yang otentik, betul ya, orisinilnya ya, ori kan ya, otentik kan ya, maksudnya dari kata itu. Kita pengen menyajikan itu otentik kopi itu memang betul-betul real kopinya. Ini kopinya itu memang betul-betul asli gitu. Makanya namanya otentik kopi. Yang sekarang nih masuk ke otentik kopinya Mas Fajar. Menu yang paling spesial. Ya, yang sekarang ya. Yang sekarang. Oke. Saya memang ya sebagai wirausaha, sebagai pebisnis itu tetap melihat pasar. Ya, kita tidak pungkiri pasar, bahwasanya memang tadi pasar itu ya menginginkan yang kopi susu gitu lah. Oh, yang kekinian. Iya. Tapi ya saya juga tidak pengen menghilangkan sedikit idealisme saya tentang kopi. Maka otentik kopi yang dulu yang street bar, terus kemudian saya bawa ke yang baru di sini itu kita tambahin plus. Ya, namanya otentik kopi plus sekarang. Plusnya salah satunya adalah di kopinya. Ya, jadi saya lebih kayak kalau tadi udah ribet, nah ini udah lebih ribet lagi dalam pemrosesan untuk mencari kopi tadi. Karena yang akan kita siapkan di sini di otentik kopi plus ini betul-betul kopi manis istilahnya. Ya, karena tadi sebenarnya kita mengambil pasar, sebenarnya pasar itu nggak suka kopi yang pahit. Di benak mereka tetap kopi itu pahit. Nah, maka kita betul-betul nyaring tuh kopi dari Nusantara, dari Aceh sampai Toraja lah kita. Dulu sih memang sampai Papua kita cari, tapi sekarang kita sampai Toraja aja. Itu trialnya loh. Iya jelas ya. Saya nyari udah berbagai macam, dan yang paling akan kita suguhkan betul-betul itu ya paling 5 sampai 6 jenis. Dan kita rolling paling ya maksimal 10 jenis kopi yang memang kita anggap dari saya dan teman-teman yang lain itu ini istilahnya kopi manis gitu. Kopi manis. Nah, value dari otentik kopi plus tadi salah satunya adalah di sini. Ya, kalau yang lain ya yang saya sama lah, sama untuk menu-menu yang lain. Maka tadi kita value dari otentik kopi plus salah satunya adalah ini kopi manis gitu ya, kopi manis. Dia manisnya kopi ya, bukan manisnya kolak. Jadi tetap harus kita riset dulu lah ya. Tetap riset. Risetnya itu riset pasarnya itu kira-kira pasarnya pengennya lagi baru ngeternya kekinian ya kita ngikut gitu ya. Kita ngikut sedikit walaupun nggak semuanya kan gitu loh. Iya. Terus dari produknya pun juga berarti Mas Fajar juga riset dari Aceh sampai Merauke gitu kan. Akhirnya terformulasikan cuma beberapa yang disajikan di sini gitu ya. Betul. Oh iya, mantap. Iya. Jadi memang pilihan. Ya. Demikian diskusi saya bersama Mas Fajar, owner dari Otentik Kopi Plus, yang kebetulan juga seorang sekjen dari APSI, Asosiasi Properti Syariah Indonesia. Semoga dialog hari ini sangat bermanfaat buat teman-teman dan dapat menginspirasi teman-teman untuk berbisnis dan beraksi. Saya Arya Diponegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.